Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai materi nilai eigen dan vektor eigen. Nah, di sini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya. Oh ya, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Janda Niela dengan NIM A1C224023. Nah, selanjutnya ada teman-teman saya. Saya Nabila Evi Arsa dengan NIM 014. Saya Fadisa Azira dengan NIM 019. Saya Avelin Larasati dengan NIM 028. Saya Robiatul Adawiyah dengan NIM 037. Saya Rosa Anggraini dengan NIM 106. Nah, langsung saja. Jadi, di sini kami akan menjelaskan mengenai ini. Langsung saja ya ke pemateri pertama. Dipersilakan. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan nilai eigen dan vektor eigen. Nah, definisi nilai eigen dan vektor eigen itu adalah jika A adalah sebuah matriks n kali n, maka sebuah vektor tak nol x pada R pangkat R pangkat n itu disebut dengan vektor eigen. Dari A, jika AX adalah sebuah kelipatan skalar dari X, jelasnya seperti misalnya AX sama dengan lambda X. Untuk skalar sebarang lambda, skalar lambda itu juga disebut dengan nilai eigen dari A. Dan X disebut sebagai vektor eigen dari A yang terkait dengan lambda. Nah, dalam R pangkat 2 dan R pangkat 3, perkalian dengan A memerlukan setiap vektor eigen X dari A jika memang ada ke garis yang sama melewati titik asal tempat di mana X itu berada. Nah, bergantung pada tanda dan besarnya nilai eigen, lambda yang terkait dengan X, operator linear AX sama dengan lambda X akan memperkecil atau memperbesar X dengan faktor lambda. Dan membalikan arahnya apabila lambda itu nilainya negatif. Selanjutnya, nah, contoh vektor eigen dari matriks 2 kali 2. Vektor X dengan matriks 1, 2 adalah vektor eigen dari A, matriks 3, 0, 8, min 1. Nah, kita akan mencari nilai eigennya dengan lambda sama dengan 3. Jadi, AX sama dengan itu ada matriks 3, 0, 8, min 1 dikali matriks 1, 2. Nah, kita kalikan 3 dikali 1 dan 0 dikali 1. Seperti itu. Jadi didapatlah hasilnya matriks 3, 6. Nah, matriks 3, 6 itu sama dengan 3x. Nah, kita memperoleh nilai eigen dari sebuah matriks A dari n kali n, kita menuliskan kembali AX sama dengan lambda X sebagai AX sama dengan lambda IX, atau secara ekuivalen lambda I kurang A dikali X sama dengan 0. Nah, agar dapat menjadi nilai eigen harus terdapat satu solusi tak nol dari persamaan ini. Tetapi menurut teorema 6.4.5, persamaan satu itu memiliki solusi tak nol jika dan hanya jika determinan lambda I belum lambda I dikurang A itu sama dengan 0. Dan persamaan ini disebut dengan persamaan karakteristik. Nah, dapat ditunjukkan juga pada latihan 15 bahwa jika A adalah sebuah matriks n kali n dengan polinomial karakteristik A memiliki derajat n dan koefisien variabel lambda pangkat n adalah 1, maka polinomial karakteristik Px dari sebuah matriks n kali n itu memiliki bentuk P lambda P kali lambda sama dengan determinan lambda kali I kurang A sama dengan lambda pangkat N ditambah C1 lambda
pangkat N kurang 1 sampai seterusnya sampai Cn. Nah, berdasarkan teorema dasar aljabar bahwa persamaan karakteristiknya adalah lambda pangkat N ditambah C1 lambda N dikurang 1 sampai seterusnya sampai Cn sama dengan 0. Jadi, sebanyak-banyaknya N solusi yang berbeda sehingga sebuah matriks N kali N itu memiliki sebanyak-banyaknya N nilai eigen yang berbeda. Itulah yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai eigen dari matriks 3 kali 3. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai-nilai eigen dari matriks A, yaitu 0, 1, 0, 0, 0, 1, 4, min 17, 8. Nah, untuk penyelesaiannya, kita yang pertama menggunakan polinomial karakteristik A, yaitu determinan dari lambda I dikurang A sama dengan determinan dari lambda min 1, 0, 0 lambda 1, min 4, 17 lambda dikurang 8. Yaitu lambda pangkat 3 dikurang 8 lambda kuadrat dikurang 17 lambda dikurangi 4. Nah, nilai-nilai eigen dari A oleh karenanya harus memenuhi persamaan kubik, yaitu lambda pangkat 3 dikurang 8 lambda kuadrat dikurang 17 lambda dikurang 4 itu sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita akan mulai dengan mencari solusi-solusi bilangan bulatnya. Nah, dapat dilakukan dengan sederhana apabila kita memanfaatkan semua solusi bilangan bulat bagi sebuah persamaan polinomial dengan koefisien-koefisien bilangan bulatnya, yaitu lambda pangkat N ditambah dengan kofaktor I lambda pangkat N kurang 1 ditambah sampai dengan kofaktor N sama dengan 0 haruslah merupakan faktor-faktor pembagi dari konstanta Cn. Sehingga solusi bilangan bulat yang mungkin dari persamaan yang kedua hanyalah faktor-faktor pembagi dari bilangan min 4, yaitu plus minus 1, plus minus 2, dan plus minus 4. Nah, dengan mensubstitusikan secara berturut-turut nilai-nilai ini ke dalam persamaan yang kedua akan menghasilkan lambda sama dengan 4 sebagai sebuah solusi bilangan bulatnya. Nah, sebagai konsekuensinya, lambda dikurang 4 haruslah merupakan salah satu faktor dari sisi kiri persamaan yang kedua, dengan membagi lambda pangkat 3 dikurang 8 lambda kuadrat dikurang 17 lambda dikurang 4 dengan lambda dikurang 4 akan menunjukkan bahwa persamaan yang kedua itu dapat dituliskan kembali sebagai lambda dikurang 4 itu dikali dengan lambda kuadrat dikurang 4 lambda ditambah 1 sama dengan 0. Next. Nah, sehingga solusi-solusi dari persamaan yang kedua itu yang masih belum diketahui yang memenuhi persamaan kuadratik, yaitu lambda kuadrat dikurang 4 lambda ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita dapat menyelesaikannya dengan rumus kuadratik atau kuadrat sempurna. Dengan demikian, nilai-nilai eigen dari A itu didapatkan adalah lambda nilai eigen yang pertama itu sama dengan 4, yang nilai eigen yang kedua sama dengan 2 ditambah akar 3, dan nilai eigen yang ketiga adalah 2 dikurang akar 3. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Dapat dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh dari nilai eigen dari matriks segitiga atas. Nah, di sini kita disuruh menentukan nilai-nilai eigen dari matriks segitiga atas, yaitu ada matriks A, A11, A12, A13, A14, 0, A22, A23, A24, sampai dengan A44.
Nah, dengan mengingat bahwa determinan sebuah matriks segitiga adalah hasil kali entry-entry-nya yang terletak pada diagonal utama, maka kita memperoleh determinan eigen I dikurang A sama dengan determinan eigen dikurang A11 min A12 min A13 min A14 0 eigen dikurang A22 min A23 min A24 sampai dengan eigen dikurang A44. Nah, dapatlah determinan dari matriks itu adalah eigen dikurang A14 dikali dengan eigen dikurang A22 dikali dengan eigen dikurang A33 dikali dengan eigen dikurang A44. Nah, dari situ kita dapatlah nilai eigennya. Untuk nilai eigen yang pertama itu A11, nilai eigen yang kedua A22, dan nilai eigen yang ketiga adalah A33, serta nilai eigen yang keempat itu ada A44 yang tepat merupakan entry-entry diagonal dari matriks A. Nah, pernyataan itu tadi sesuai dengan teorema berikut. Next, Lisa. Nah, pernyataan yang telah saya sebutkan tadi itu sesuai dengan teorema 7.1.1 yang menyatakan jika A adalah sebuah matriks segitiga n kali n, matriks segitiga atas, segitiga bawah, ataupun diagonal, maka nilai-nilai eigen dari A adalah entry-entry yang terletak pada diagonal utama matriks A. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh 4, yaitu nilai eigen dari matriks segitiga bawah. Nah, sekarang mari kita perhatikan contoh 4. Di sini kita punya matriks segitiga bawah. Nah, matriksnya itu A sama dengan 1/2, 0, 0, min 1, 2/3, 0, 5, min 8, min 1/4. Nah, karena matriks ini jelas berbentuk segitiga, maka nilai eigennya dapat kita langsung peroleh dari diagonal utamanya. Jadi nilai eigennya adalah 1/2, 2/3, dan min 1/4. Di sini kita tidak perlu menghitung determinan atau persamaan karakteristik. Cukup lihat diagonalnya saja. Karena teorema 7.1.1 yang dijelaskan sebelumnya memungkinkan hal tersebut. Nah, namun tidak semua ada catatan nih untuk nilai eigen kompleks. Tidak semua matriks menghasilkan nilai eigen yang real. Terdapat contoh yang menunjukkan bahwa matriks real pun dapat memiliki nilai eigen kompleks. Nah, misalnya nih ada matriks A, itu sama dengan min 2, min 1, 5, 2. Matriks ini sebenarnya matriks ini bukan matriks segitiga, sehingga kita perlu mencari nilai eigennya melalui persamaan karakteristik. Nah, kita mulai dengan membentuk eigen I dikurang A. Nah, untuk yang diagonalnya itu kita substitusikan, jadinya eigen ditambah 2 dan eigen dikurang 2. Selanjutnya kita hitung determinannya. Eigen ditambah 2 dikali eigen dikurang 2 itu dikurang 1 dikali min 5. Hasilnya adalah eigen kuadrat dikurang 4 ditambah 5 itu sama dengan eigen kuadrat ditambah 1. Jadi persamaan karakteristiknya adalah eigen kuadrat ditambah 1 itu sama dengan 0. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa eigen itu sama dengan I dan eigen sama dengan min I. Ini menunjukkan bahwa nilai eigen yang kompleks bukanlah sesuatu yang aneh. Bahkan matriks elemennya real pun juga bisa menghasilkan nilai eigen yang kompleks. Nah, kita perhatikan teorema berikut, yaitu teorema 7.1.2, pernyataan ekuivalen. Nah, selanjutnya nih, teorema 7.1.2 itu memberikan 4 pernyataan yang semuanya ekuivalen. Keempat pernyataan ini pada dasarnya menjelaskan konsep nilai eigen dari sudut pandang yang berbeda. Jika A adalah sebuah matriks segitiga n dikali n dan eigen adalah sebuah bilangan real, maka pernyataan berikut adalah ekuivalen. A, eigen adalah sebuah nilai eigen dari matriks A.
B. Sistem persamaan eigen I dikurang A dikali X itu sama dengan 0, memiliki solusi non-trivial. Kemudian yang C, terdapat sebuah vektor tak 0x pada R pangkat N yang sedemikian rupa sehingga AX itu sama dengan eigen X. Dan yang terakhir, eigen adalah sebuah solusi dari persamaan karakteristik determinan eigen I dikurang A itu sama dengan 0. Jadi, apapun sudut pandangnya, semuanya berbicara tentang hal yang sama, yaitu hubungan antara matriks, nilai eigen, dan vektor eigen. Nah, eh, setelah kita mengetahui nilai eigennya, langkah berikutnya adalah menentukan ruang eigennya. Cara menentukannya adalah menggunakan persamaan A dikurang eigen I dikali X itu sama dengan 0. Solusi non-nol ini dari sistem inilah yang disebut dengan vektor eigen. Nah, jadi secara keseluruhan kita telah melihat bagaimana eigen dapat diperoleh dengan sangat mudah pada matriks segitiga. Bagaimana nilai eigen bisa saja kompleks, serta bagaimana teorema-teorema dasar menghubungkan konsep nilai eigen dan vektor eigen dalam satu kesatuan yang konsisten. Nah, semua ini jadi dasar penting untuk memahami transformasi linear dan diagonalisasi matriks pada materi berikutnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, contoh 5 akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kepadanya, saya persilahkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh 5, yaitu basis untuk ruang eigen. Nah, di sini ada contoh, tentukan basis-basis untuk ruang eigen dari matriks A, di mana entry-entrynya itu adalah 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3. Nah, untuk menentukan nilai basis tadi kan, untuk menentukan basis dan ruang eigennya, itu pertama kita tentukan dulu nilai eigen dari matriks A ini. Dan didapatilah dari contoh yang sebelumnya, nilai eigennya itu sama dengan 1 dan 2. Nah, kemudian eh, terdapat dua ruang eigen dari matriks A menurut definisinya, yaitu X sama dengan X1, X2, dan X3 adalah sebuah vektor eigen dari matriks A yang terkait dengan nilai eigen jika dan hanya jika X adalah sebuah solusi non-trivial dari nilai eigen dikali dengan matriks identitas dikurang matriks A dengan vektor X sama dengan 0, yaitu lanjut bisa. Nah, jadi tadi kan nilai eigen lambda dikalikan dengan matriks identitas. Nah, itu kan menghasilkan matriks identitas yang nilai satunya itu diganti semua. Nilai diagonal utamanya itu jadi nilai eigen, jadi lambdanya. Nah, kemudian dikurangi dengan matriks A tadi. Maka menjadilah diagonalnya ini menjadi lambda lambda 0, 2, min 1, terus yang ini jadi lambda dikurangi 2, di datu min 1, 0, lambda dikurang 3. Nah, kemudian jika nilai lambdanya itu 2, kita ganti semua nilai lambda ini sama dengan 2. Jadi yang pada entry A11 itu didapati entry-nya adalah 2. Kemudian pada entry A22 itu didapati nilai lambdanya dimasukkan 2, 2 dikurang 2 jadi 0. Kemudian pada entry 33 itu dimasukin nilai lambdanya 2 dikurang 3 jadi min 1. Nah, kemudian dari sini kita misalkan kalau di sini kan didapetin tuh persamaan 2 di 2x1 ditambah dengan 2x3 sama dengan 0. Nah, yang pada baris pertama itu kan didapati 2x1 ditambah 2x3 sama dengan 0. Nah, itu berarti x1 sama dengan x3 artinya. Jika kita selesaikan persamaannya, maka hasilnya adalah X1 sama dengan X3. Nah, kemudian untuk yang ke X1 sama dengan min X3. Nah, kemudian pada baris kedua ini kan jadinya min X1 di, dikurang dengan min X3. Min X1 dikurang dengan min X1 dikurang X3 sama dengan maka X1 itu sama X3 itu sama aja dengan eh, min X1.
Nah, di sini kita pada baris kedua dan pada baris kedua dan baris ketiga itu kan sama ya bentuk persamaannya. Artinya kita ambil hanya satu saja. Nah, jadi kita misalkan X3 itu sama dengan S, nah maka X1 itu sama dengan min S. Karena kan tadi pada persamaan yang pertama X1 itu sama dengan min X3 kan. Nah, jadi misalnya kita misalkan X3 itu sama dengan S, berarti X1-nya sama dengan min S. Nah, kemudian X2-nya itu sama dengan T. Kita misalkan X2-nya itu sama dengan T, maka sehingga vektor eigen dari A terkait dengan nilai eigen 2 itu adalah vektor-vektor tak nol yang berbentuk sebagai berikut, di mana nilai X1 itu tadi min S, nilai X2-nya T, nilai X3-nya itu S, dan nilai T itu tadi di X2-nya ini kan pada kolom kedua dilihat nilainya nol semua, berarti X2-nya itu nilainya nol. Jadi kita masukin vektornya menjadi min S, nol, dan S ditambah dengan nol, T, dan nol. Sama dengan yang S ini bisa kita keluarkan jadi S dikalikan dengan vektor min 1, 0, 1 ditambah dengan T, 0, 1, 0. Nah, nilai min 1, 0, 1, nilai vektor min 1, 0, 1, dan 0, 1, 0 inilah yang dinamakan dengan nih vektor eigennya. Nah, kemudian yang di atas ini kan jika nilai eigennya adalah 2. Nah, selanjutnya jika nilai eigennya adalah 1, itu sama saja. Jadi nih, pada persamaan yang paling atas, itu nilai eigennya kita ubah semuanya menjadi 1. Maka berubahlah tadi yang entry a satu satunya itu menjadi 1, terus entry a dua duanya itu menjadi min 1, entry a tiga tiganya itu menjadi min 2. Nah, kemudian sama seperti tadi, dari sini didapatilah sebuah persamaan. Pada baris pertama itu didapati X1 ditambah 2X3 sama dengan 0, sehingga sehingga X1 itu sehingga X1 itu sama dengan min X3, min 2X3. Nah, kemudian pada baris kedua itu didapati persamaan min X1 dikurang X2 dikurang X3 itu sama dengan 0. Nah, pada baris kedua ini sehingga nilai X1 itu bebas linear ya. Nah, selanjutnya min 1 0 bebas linear atau tidak terbatas. Nah, selanjutnya yang baris ketiga itu min X1 dikurang dengan 2X3. Itu didapati ini kan persamaan baris ketiga dengan baris pertama itu kan hampir sama ya. Jadi kita ambil aja satu. Karena kan ini di jika dijabarkan persamaannya itu akan sama saja nilainya. Jadi min X1 dikurang 2X3 itu sama dengan 0. Sehingga min X1 itu sama dengan 2X3. Nah, jadi sama saja. Nah, di sini kita misalkan eh, X3-nya itu sama dengan S. Nah, maka tadi kan X1 sama dengan min 2X3. Jadi, X1 itu sama dengan min 2S. Nah, tadi karena X2-nya ini bebas linear pada persamaan satu, maka X2-nya ini berarti kita samakan juga dengan S. Nah, jadi diperolehlah bentuk vektor min 2S, S, dan S. Kemudian, jika dijabarkan menjadi S dikali dengan vektor min 2 1 1. Sehingga min 2 1 1 ini adalah basis untuk merupakan basis dari nilai eigen 1. Untuk ruang eigennya itu sama dengan 1. Nah, sementara yang lambdanya 2 tadi, ruang eigennya itu 2 karena ada 2 basis di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara mencari basis untuk ruang eigen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya lanjutkan kepada pemateri berikutnya. Nah, baiklah di sini saya akan melanjutkan. Baiklah di sini saya akan menjelaskan tentang perpangkatan nilai eigen. Nah, pada teorema 713, jika K adalah bilangan bulat positif, maka nilai eigen adalah nilai eigen dari suatu matriks A dan X adalah vektor eigen yang terkait dengan lambda. Maka nilai eigen pangkat K adalah nilai eigen dari A pangkat K dan X adalah vektor eigen yang terkait dengannya.
Nah, maksudnya itu jika A pangkat K itu sama dengan lambda pangkat K. Nah, misalnya contoh 5 kita telah menunjukkan bahwa nilai-nilai eigen dari matriks A adalah 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 0, 1, 3. Nah, tadi kan udah dijelaskan bahwa didapatkan dari matriks A itu lambdanya sama dengan 1 dan lambdanya sama dengan 2. Sehingga dari teorema 71.3 itu disuruh menentukan nilai-nilai eigen dari A pangkat 7. Berarti A pangkat 7 itu sama dengan lambda pangkat 7. Jadi lambdanya udah diketahui 1, maka 1 pangkat 7, 1, 2 pangkat 7, 128 adalah vektor-vektor eigen dari terkait dari nilai eigen lambda sama dengan 2 sehingga diterima 713 keduanya juga merupakan vektor-vektor eigen dari A pangkat 7 yang terkait dengan lambda sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Demikian pula dengan vektor eigen. Lanjut, Dis. Nah, selanjutnya itu nilai eigen dan keterbalikan teorema berikut yang merupakan menetapkan hubungan antara nilai eigen dengan keterbalikan sebuah matriks. Nah, teorema 71.4 sebuah matriks wujud sangkar A dapat dibalik jika dan hanya jika lambda itu sama dengan 0, bukan merupakan nilai dari eigen. Eh, Berarti kita asumsikan buktinya, asumsikan bahwa matriks A adalah matriks N kali N dan perhatikan terlebih dahulu bahwa lambdanya itu sama dengan 0 adalah solusi dari persamaan karakteristik lambda pangkat N tambah C1 lambda N kurang 1 tambah Cn sama dengan 0. Jika dan hanya jika konstanta C N adalah 0 sehingga akan cukup bagi kita untuk membuktikan bahwa matriks A dapat dibalik jika dan hanya jika Cn tidak sama dengan 0. Namun determinan lambda kali nilai eigen kali identitas kurang matriks A sama dengan nilai eigen pangkat N tambah C1 nilai eigen N kurang 1 tambah Cn atau dengan menetapkan eh, nilai eigen sama dengan 0. Determinan determinan matriks A sama dengan Cn atau eh, kurang 1 min 1 pangkat N determinan A sama dengan Cn. Berdasarkan persamaan terakhir didapatkan bahwa determinan matriks A sama dengan 0 jika nah hanya jika Cn-nya itu sama dengan 0. Hal ini pada gilirannya akan mengimplikasikan bahwa matriks A dapat dibalik jika dan hanya jika Cn itu tidak sama dengan 0. Berarti maksudnya itu jika lambdanya itu ada salah satunya 0, berarti eh, tidak dapat dibalik karena hasilnya 0. Tetapi ki- dapat dibalik jika lambda nilai eigennya itu tidak dengan 0. Contohnya itu kan dalam matriks tadi nilai eigennya itu 1 dan nilai eigennya itu 2. Berarti itu dapat dibalik. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Menit lagi. Baiklah, Tobek, sekian Tobek, Tobek. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama dapat menambah pemahaman teman-teman mengenai nilai eigen dan vektor eigen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.